Let me stay with you. In us, can you? Just one night. I know about your life. But tell me 'cause we still have time. I can't say we can't have to, but do you feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. I can't say we can't have to, but do you feel the same, don't you? I think of you every moment. There's nobody else. There's nobody else. There's nobody else. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan segala urusan dan juga usahanya. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi bersama saya Rio ADH Channel. Tepatnya hari ini hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Saya berada di Kota Bengkulu ini teman-teman. Tepatnya ini saya berada di poolnya Bus Putra Simas ya. Nah, ini dalam kesempatan kali ini nantinya saya akan melakukan trip report ataupun perjalanan kembali dari Kota Bengkulu ini menuju Kota Pekanbaru ini teman-teman, dengan menggunakan armada yang ada di depan kita ini ya, bus PT Putra Simas. Nah, untuk tujuannya sendiri, bus Putra Simas ini melayani tujuan dari Kota Bengkulu menuju Kota Medan. Dengan perharinya bus ini memberangkatkan 2 unit ya. Ada yang big bus dan juga ada yang elf yang di depan ini teman-teman. Nah, sedangkan yang big bus ini dia via Pekanbaru ini nanti. Dan juga yang ini di depan kita ini via Muko-Muko ya. Nah, berarti dia ini melewati daerah Sumbar, Sumatera Barat. Nah, itu di depan itu teman-teman bisa kita lihat untuk alamat dan juga nomor teleponnya itu tertera ya. Jadi yang untuk khusus di Kota Bengkulu ini pool ataupun garasinya bus Putra Simas ini berada di Jalan Merapi nomor 118 Kebun Tebeng, Bengkulu. Nah, ini kita coba keliling-keliling ya. Nah, ini loketnya ini teman-teman. Nah, sedangkan yang di depan itu garasi ya teman-teman. Nah, ini kita coba keliling ke dalam poolnya ya. Nah, di sini tempat ataupun petugas loketnya ini teman-teman. Nah, jadi kalau khusus bagi kita yang berada di Bengkulu, nah ini kita bisa memesan tiket ataupun memesannya di sini teman-teman. Nah, ini kita coba tanya-tanya sedikit bersama petugas loketnya ya. Ibu, selamat pagi Bu. Nah, ini saya mau tanya-tanya sedikit Bu mengenai bus Putra Simas ini Bu. Ini
Bus Putra Simas ini melayani trayek kemana ya Bu? Tujuan Bengkulu Medan. Tujuan Bengkulu Medan. Itu kalau untuk tarifnya sendiri Bu, dari kota Bengkulu ini menuju kota Medan itu berapa Bu? Kalau kita memesan tiketnya dari loket ini Bu, untuk tarifnya sendiri Bu. Kalau yang travel ya Muko 425. Kalau yang travel via Muko 425 ya Bu. Sedangkan yang big busnya 450 via Pekanbaru ya. Nah jadi mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ini Bu, maksudnya kalau kita ingin memesan tiket ataupun ingin ikut bersama Putra Simas ini, mungkin ada nomor handphone Bu yang bisa kita berikan Bu. Terkadang kan kita ingin praktis gitu kan, telepon, booking gitu kan. Tentunya misalnya kita jauh, mungkin bisa diberikan ataupun dilampirkan Bu nomor telepon loket kita ini Bu. Mau disebutin? Kalau berkenan misalnya bisa Bu. 0853 0853 695 2 000 5. Nah itu tadi teman-teman semua. Nanti untuk nomor handphonenya akan kita cantumkan di dalam video ini ya. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas informasi sedikitnya Bu. Alhamdulillah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya dapat bertemu bersama abang siapa Bang? Lupa. Siapa Bang? Hendro. Nah ini Abang Hendro teman-teman. Kenalan dulu kita Bang. Ini Abang Hendro ini selaku owner ya Bang ya. Anak dari ya mungkin bisa kita katakan owner mudanya lah ya Bang ya. Nah, dari Bus Putra Simas. Bang gimana kabar Bang? Sehat Bang? Nah, ini Bang Hendro mungkin bisa sedikit Bang ya mungkin ringkasan lah Bang secara singkat Bang untuk Putra Simas ini Bang. Ya kalau dulu itu awal mulanya itu tahun 2003 dulu Bapak itu bikin CV Putra Simas awalnya. Karena dulu awalnya mobilnya masih kecil-kecil, pakai mobil L300. L300 ya. Dan masih punya satu trayek. Trayeknya jurusan itu tadi yang ke Medan via Muko itu tadi. Yang di depan ini ya Bang ya. 8 orang. Untuk kapasitas penumpangnya masih 8 orang pada saat itu. Ya, puji Tuhan lah, berjalan waktu. Ya, tahun 2006 mulai ada perkembangan beli Kolbisel yang 6 roda. Waktu itu kami juga dapat penambahan trayek untuk lewat Pekanbaru, tujuan Medan dan Pekanbaru. Oh iya. Kolbisel. Jadi sebentar nih Bang. Jadi dulu pertamanya ini trayeknya via Muko ya, Ya itu yang pertamanya ya, pertama kalinya ya. Pertama kali itu trayek itu via Muko. Via Muko. Itu berjalan sampai 3 tahun. 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun. Lebih kurang ya. Jadi 2006 ada pengurusan segala macam, kami dapat lagi trayek yang lewat Curup, lewat Pekanbaru ini. Pekanbaru. Dan kami udah pakai mobil medium 3/4. Medium. Ya, waktu itu Hyundai ya. Dapat promo dari Hyundai Bandung. Iya. Itu. Jadi untuk mobil big bus ini kami mulai di tahun 2012 punya big bus. 2012 berarti sampai sekarang lebih kurang sudah sekitar 10 tahun atau 11 tahun lah emang ya. Yang punya big bus ini big bus 2012 kami mulai. Sampai sekarang ya sekolah ya itulah pelan-pelan kita berkenal. Ini sudah ada kalau sekarang 2022 dari 2003 berdirinya berarti udah 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun lebih kurang ya. Sudah cukup lama ya Bang. Ya, cuman karena untuk ada big busnya ini 2016 berapa sih namanya? 2016 ya. 2012 ya Bang ya. Ada big busnya ini makanya mulai agak lebih dikenal. Iya Bang, ini jujur nih mungkin dari kami yang mania ataupun bisa dibilang penggemar lah gitu Bang dunia transportasi ini. Kalau untuk Putra Simas ini bisa kita katakan kalau Bengkulu ya Bang ya, dia satu-satunya melayani trayek sampai ke Medan ya Bang ya.
Kalau dengan yang lain kan sampai Pekanbaru ya Bang kan, dan ini juga sampai dia ke Medan. Memang kami pasarnya, marketnya cuman ya istilahnya orang Batak lah yang memang begitu, karena memang orang Batak di Bengkulu ini ya mungkin nggak dominan apa, kalau 40% adalah ya. Ini memang cuman itulah market kami. Oh iya, tadi ada yang lupa tadi Bang. Kalau untuk jadwalnya itu Kalau jam untuk berapa jadwalnya itu, Bang? begini, Ya, jamnya. kalau untuk mobil yang via Muko-Muko, dia berangkat setiap jam 9 pagi. Jam 9 ya Bang. Pagi dia berangkat baik dari Medan, baik dari Bengkulu sama. Terus kalau untuk via Pekanbarunya jam 10 Jam pagi. 10, oh Nah, pagi. itu juga sama, dari Medan sama, dari Bengkulu juga sama. Berarti Jamnya- selisihnya 1 jam ya Bang ya? Ya, 1 jam. Ya, itulah tadi secara singkat Bang ya, mengenai story dari Putra Simas. Ini sebetulnya ini saya ingin ya kenalan aja nih bersama Bang Indro ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di sini Bang. Jarang-jarang juga kan sekali-sekali main di sini gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah ya Bang ya. Ini Bang Indro ataupun krunya, petugas loketnya welcome semua Bang ya. Terima ya Bang ya. Ya, di sini petugas lokalnya semua berangkat. Tinggal Iya. Pak ini, abang itu, ada satu lagi. Kalau kami Bengkulu semua. Nah ini ada satu lagi nih Bang sebelum kita tutup. Mungkin bisa ada pesan-pesan lah Bang, khususnya buat para mania ataupun para pecinta bis lah, khususnya dunia transportasi ini Bang. Mungkin ada bisa berikan sedikit kata-kata ataupun masukan Bang buat kami ini Bang, ataupun tanggapan dari pribadi Abang sendiri terhadap kami gimana gitu Bang. Kepada mania lah terutama ya. Iya. Pertama saya ucapkan terima kasih karena menjadi pendukung bagi kami. Jadi kami juga dari pihak perusahaan kalau ada kekurangan bisa dikasih masukan, kasih terima. Dan kepada teman-teman kami YouTuber, Iya. jadi kita ini saling membutuhkan. Betul Bang. Kami juga membutuhkan para teman-teman YouTuber untuk Mempromosikan, publis, mempromosikan. Jadi ya kami mengucapkan terima kasih. Jadi untuk para YouTuber ya, kalau bisa ya semakin bersemangat lah untuk itu membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Siap. Baik untuk perusahaan, untuk orang lain sebagai pengguna jasa kami, jasa ya Bang ya. ya, dan untuk sebagai Media informasi ya Bang ya, buat ya. untuk transportasi kita di Sumatera ini, Betul. Dan kalau kami yang lagi diekspos sekarang, nah itu aja. Mungkin itu ya Bang ya. Tapi intinya kami Bang niatnya itu ingin mengedukasi aja Bang, Ya, memberikan info, pembelajaran, betul. pembelajaran Karena buat masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang mungkin bisa belajar dari melihat Iya, konten-konten konten. teman-teman para YouTuber kan itu masih banyak. Misalnya ada nanti tumbuh pengusaha-pengusaha baru, betul. gitu kan. Ya, yang memang punya niat begitu mendirikan PO kan itu gitu. Edukasi benar sekali. Edukasi. Tapi intinya kalau memang betul-betul punya niat, kita ikuti prosedurnya Iya, dengan ikuti baik ya Bang. prosedurnya dengan Intinya baik. seperti itu ya Bang ya. Pokoknya kita Apa tahapan-tahapannya, Tahapan-tahapannya, dukungan. jangan yang lain-lain. Jangan yang lain. Iya, betul-betul Bang. sesuai anjuran pemerintah. Iya, betul sekali Bang. Nah, itu sangat memotivasi sekali Bang kata-katanya. Oke Bang Hendro, sehat-sehat selalu ya Bang ya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Nah, tadi itu sedikit teman-teman bincang-bincang kita bersama Bang Hendro itu teman-teman. Mudah-mudahan dapat menambah motivasi dan juga pengetahuan informasi buat kita semua. Nah, jadi teman-teman, berhubung ini saya di sini. Nah, ini yang di depan ini poolnya ya, ataupun tempat pelayanan pembelian tiket bagi kita yang ingin menaiki bus Putra Simas. Nah, sedangkan untuk garasi ataupun maintenance-nya, perawatannya ini dia bersebelahan ini teman-teman. Jadi semuanya ini sebenarnya ini rukonya ini semua milik Putra Simas ya. Tapi beberapa ruko ada yang disewakan kepada pihak lain. Nah, jadi 2 pintu ruko yang di depan ini khusus bagian loket ataupun bagian tiketingnya. Nah, ini kita coba jalan-jalan ataupun kita sambangi garasinya ini teman-teman. Berhubung saya berada di Bengkulu ya.
Nah, inilah garasinya ini. Jadi ini ada dua unit elok sama yang di depan sana itu teman-teman. Nah, sedangkan yang ini ada unit Putra Simas yang JBHD ya, Mercy 1526. Ini pastinya sudah elektrik ya. Nah, ini Laksana SR1 1526. Nah, jadi bus ataupun Putra Simas ini sudah mulai berbenah, sudah mulai mengganti unit-unitnya dengan elektrik ya. Nah, beginilah penampakan ataupun suasana gudangnya ini, ataupun bengkelnya lah ya kita katakan. Nah, jadi berhubung unit yang akan saya naiki nanti ini unit yang di depan ini teman-teman. Nah, ini sebelum kita berangkat, mari kita coba review dulu bagian eksterior dan juga interiornya ya. Nah, ini alhamdulillah teman-teman, saya berkesempatan untuk dapat menaiki bus yang didriveri oleh Bang Ferdinand Silaban. Nah, ini kita sama-sama tahu Bang Ferdinand ini dulu ex-nya ataupun mantan bus HLS ya. Siapa yang kita tidak kenal dengan Bang Ferdinand. Nah, mungkin nanti saya akan ikut ataupun melakukan perjalanan bersama Bang Ferdinand. Oke, kita coba review dulu bagian eksteriornya ya. Kalau untuk bus ini bermesin Mercedes-Benz 1525 ini teman-teman. Dengan dibaluti dari bodi ataupun sasis bodinya ini dari keluaran Sumber Rezeki ya. Nah, ini kalau dari Sumber Rezeki ini sebutannya ini tipe apa ini ya? Tapi kalau dilihat sekilas ini mirip dengan bodi Laksana SR2 ini teman-teman. Nanti kita bisa lihat selendangnya. Nah, jadi kalau untuk penyebutan nama kalau dari karoseri Sumber Rezeki ini apa ya, saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman ada yang bisa nambahkan. Nah, ini Sumber Rezeki ini adalah salah satu karoseri ataupun body repair yang berada di kota Medan. Nah, ini dia. Nah, ini kita coba lihat beginilah bentuk livery ataupun eksteriornya ya. Nah, ini tadi kita telah coba review bagian eksteriornya. Kita akan coba review bagian interiornya ya teman-teman. Berhubung penumpang juga belum ada dan juga masih sepi, belum berangkat. Nah, ini tadi kita sudah izin teman-teman. Nah, coba kita lihat review bagian interiornya ya. Nah, ini sebelum saya masuk, beginilah bentuk ataupun penampakan dari interiornya. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam interior dari bus Putra Simas yang akan kita naiki nanti menuju Kota Pekanbaru ya. Nah, ini kita coba review dari bagian dashboardnya dulu. Nah, untuk dashboardnya sendiri seperti ini teman-teman. Setirnya palang satu ya. Dan ataupun panel-panel dari speedometer. Untuk total seatnya sendiri ini berjumlah lebih kurang sekitar 36 seat ya, dengan konfigurasi seatnya 22. Nah, ini kita coba ke belakang dulu teman-teman.
Oke teman-teman, jadi di belakang ini ada pembatas ya antara ruangan penumpang dan juga toiletnya. Coba kita lihat bagian toiletnya. Nah, ini saya bawa tas, kita taruh dulu tasnya. Nah, wah, sangat lapang juga ya. Nah, itu tempat istirahat krunya. Nah, di sini ditambah dengan tiga seat ya. Mungkin ini seat untuk smoking, kita merokok ataupun apa ya, mungkin ini bisa kita katakan smoking area ya. Nah, ini toiletnya. Coba kita lihat toiletnya. Wah, untuk toiletnya seperti ini teman-teman. Ini toiletnya besar nih kalau menurut saya. Nah, tidak terlalu sempit. Nah, cukup nih. Cakep, mantap. Nah, ini satu lagi informasi ini. Toilet ini hanya bisa kita gunakan untuk buang air kecil saja. Dilarang BAB ya. Ini sudah diperingati. Jadi toilet ini hanya bisa kita gunakan ketika bus sedang berjalan. Jadi kalau dia berhenti ataupun berhenti di daerah-daerah yang ramai, saya sarankan kita tidak usah memakainya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau untuk bagian kompartemennya, ini modelnya sudah model kompartemen buka ya, tidak ada tutupnya. Jadi kita bisa menaruh barang-barang ataupun seputar kebutuhan dalam perjalanan kita. Bang, izin ya bang. Nah, jadi di sini kita tidak boleh menaruh barang-barang yang berkapasitas berat ya. Mungkin hanya tas ataupun makanan-makanan ringan saja kita bisa taruh sini. Kalau untuk tas ataupun yang berat, mungkin sebaiknya kita taruh di bagasi bawah saja. Oke, kita coba duduk di bagian seat tengah. Inilah space ataupun jarak kaki kita apabila kita duduk di bagian tengah ya. Wah, ini lapang sekali. Untuk seatnya juga empuk. Bisa juga untuk seatnya ini buatan dari apa ya? Mungkin teman-teman semua ada yang tahu, mungkin bisa dikomen. Nah, itu dari tiap-tiap seat juga ada colokan cas handphone. Nah, itu hanya bisa kita gunakan untuk mengecas handphone saja ya. Peringatan keras, tidak boleh mengecas power bank, karena power bank itu membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, ini juga di seat saya ada ini cas handphone. Oke, kita lanjut ke bentuk ataupun lover AC-nya. Nah, begini teman-teman. Ini mirip-mirip Adiputro ya, tapi yang seri pertama. Ada teman-teman yang tahu mungkin bisa di komen. Nah, ini audio speaker. Nah, ini juga mesinnya sudah mulai dinyalakan ini. Ini bapak drivernya ini. Pak, kenalan dulu kita pak. Pak siapa pak? Pak Gaul. Nah, Pak Gaul ini teman-teman. Pak Gaul ya pak, ya, panggilannya. Nah, ini drivernya ya teman-teman. Ini abang siapa bang? Bang Samuel. Bang Samuel. Ya. Krunya. Oke, jadi nanti kita selama di perjalanan kita ikut bersama Pak Gaul dan juga Bang Samuel ya. Iya. Nah, ini mesinnya sudah mulai dipanaskan ya, dihidupkan. Oke, jadi nah ini yang saya suka ini dari bagian depannya nih. Wah, ini lapang sekali jaraknya ini. Nah, itu bisa kita lihat space kaki kita. Jadi kalau kita menaruh tas di sini masih bisa ini, tidak sempit. Kalau posisi kita duduk di seat 2 seperti ini teman-teman. Nah, pandangannya. Wah. Walaupun dia bertameng double glass ya. Oke, tidak masalah. Kita nikmati saja ini.
Ini kenapa alasannya bus ini digunai tameng ataupun pelindung kaca ya, karena di lintasan ataupun jalan yang dilalui bus ini masih rawan pelemparan kaca ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi disarankan bagi yang suka ataupun yang para pelempar kaca itu tidak seharusnya begitu ya, karena biar bagaimanapun kru ataupun bus ini membawa penumpang, karena banyak nyawa penumpang yang ada di dalam bus ini. Nah, untuk masukan buat kita semua. Itu di depan ada nomor handphone bagi teman-teman yang ingin ikut ataupun naik bersama bus ini, bisa menghubunginya di nomor handphone tersebut. Mungkin naiknya ada di daerah-daerah lain ataupun di lintasan yang dilalui oleh bus ini, bisa menelponnya di nomor tersebut ya. Oke, ini teman-teman, mungkin sebentar lagi kita akan berangkat ya. Ini sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10 kurang 10 menit. Mungkin sekitar pukul 10 kita akan berangkat menuju Pekanbaru ya, dengan menggunakan bus Putra Simas. Makasih ya, Si. Abang berangkat dulu ya. Nah, ini kita sudah mulai berangkat nih teman-teman, meninggalkan poolnya Simas Bengkulu ya. Nah, ini juga penumpang sudah mulai naik. Oke lah, ini kita berangkat lagi teman-teman. Bang Ferdinand juga sudah mulai naik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tepatnya saya sudah mulai. Sekarang saya sudah berada di dalam bus Putra Simas ya. Nah, ini tepat pada pukul 10 pagi kita sudah mulai berangkat meninggalkan pool Putra Simas Bengkulu menuju Pekanbaru ya. Nah, untuk drivernya ini Bang Ferdinand, ex driver 378. Wah, bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kita diberi kelancaran. Nah, itu ada Jeep Channel. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di Kota Bengkulu ya, sudah direpotkan dalam reservasi, sudah direpotkan kemarin selama saya di Bengkulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Wah, ini jaraknya gampang sekali nih teman-teman. 36.000 tak, warung sisa 700 ya.